Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Riko Januar Sitorus, SKM MKes, selaku pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Jamesten Sigalingging, AMAK SKM MKes, selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Dr. Beni Krisnanda MKes, selaku dosen penguji. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Rodamin B pada terasi udang yang dijual di salah satu pasar tradisional di Kota Palembang pada tahun 2021. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Yurika Alda Prastika, NIM 18150039, Prodi Analis Kesehatan. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini ialah bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, kerangka konsep dan hipotesis, bab 4, metode penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti menuliskan proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa bahan tambahan pangan atau BTP merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pewarnaan makanan pada prinsipnya untuk menarik konsumen agar menjadi lebih berminat dengan produk yang dijual atau dipasarkan. Namun, penggunaan pewarna makanan yang tidak mendapatkan izin beredar dari BPOM, bahkan tidak jarang penggunaan pewarna sintetis yang biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil. Dari latar belakang tersebut, maka diidentifikasi masalah BTP biasanya digunakan sebagai pewarna makanan, di antaranya ialah rodamin B, methylene yellow, dan melasid green. Penyalahgunaan rodamin B sering dijumpai pada terasi udang yang berwarna merah mencolok. Akibat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti hanya meneliti rodamin B pada terasi udang yang dijual di salah satu pasar tradisional. Rumusan masalah itu ialah, apakah terdapat kandungan rodamin B pada terasi udang yang dijual di salah satu pasar tradisional di Kota Palembang pada tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kandungan rodamin B pada terasi udang yang dijual di pasar tradisional Palembang. Manfaat dari penelitian ini ialah secara teoritis dan secara praktis. Pada bab 2, pangan adalah kebutuhan dasar setiap insan manusia menurut Seto pada tahun 2001. Di dalam pangan terdapat kualitas pangan, keamanan pangan, fungsi pangan, dan jenis bahan pangan. Kualitas pangan dinilai yang ditentukan atas kriteria pangan. Sedangkan keamanan pangan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Fungsi pangan berfungsi sebagai kebutuhan hidup pokok bagi manusia. Sedangkan jenis bahan pangan ini terdapat dua produk, yaitu produk nabati dan produk hewani. Sedangkan rodamin B sendiri ialah rodamin B merupakan zat warna sintetis yang berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam bentuk larutan berwarna merah terang berpendar atau berfluoresensi. Kriteria makanan yang mengandung rodamin B itu bisa kita lihat, makanannya warnanya lebih merah mencolok, dan ketika kita mengonsumsi makanan tersebut, maka muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya. Dan bau yang dihasilkan dari makanan tersebut tidak alami bau makanan, tidak khas bau makanan itu sendiri, dan rasanya sedikit pahit. Untuk lebih jelasnya, makanan biasanya tidak mencantumkan kode atau label atau merek atau identitas yang melengkapi lainnya. Fungsi rodamin B sendiri merupakan biasanya digunakan untuk pewarna kulit kayu atau serat kayu. Biasanya digunakan untuk pada industri kapas, wol,
nilon, serat asetat, kertas, tinta, vernis, sabun, dan bulu. Itu menurut Merz Index tahun 2006. Jika kita mengonsumsi rodamin B itu sendiri, zat warna ini dapat menyebabkan pertama, iritasi pada saluran pernapasan. Yang kedua, zat ini merupakan zat karsinogenik, di mana zat ini dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, dalam konsentrasi yang tinggi, zat ini dapat menyebabkan kerusakan pada hati, menurut Kopkar pada tahun 1990. Kerangka konsep dari penelitian ini meneliti terasi udang yang diuji secara uji kualitatif di mana menggunakan metode kit rodamin. Setelah dianalisis, maka timbullah hasil positif dan negatif. Hasil positif, terasi udang mengandung rodamin B. Hasil negatif, terasi tidak mengandung rodamin B. Hipotesis yang bisa kita ambil dari penelitian ini ialah ada kandungan rodamin B pada terasi udang yang dijual di salah satu pasar tradisional di Kota Palembang. Pada bab 4, tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian ini direncanakan atau akan dilakukan pada Juli sampai dengan Agustus 2021. Bertempat di Laboratorium Universitas Kadabangsa. Populasi dan sampel dari penelitian ini ialah populasinya seluruh pedagang terasi udang yang menjual terasi di salah satu pasar tradisional tersebut. Sampel penelitian ialah 10 sampel, di mana diambil dari 4 pedagang yang menjual terasi udang, di mana masing-masing terasi udang dijual dari satu pedagang. Ada yang menjual 3 jenis terasi, ada yang menjual 2 jenis terasi. Pedagang pertama menjual 3 jenis terasi, maka diambil 8,5 gram setiap jenis terasi. Pedagang kedua menjual 3 jenis terasi, diambil 8,5 gram. Pedagang 3 menjual 2 jenis terasi, diambil 8,5 gram. Pedagang 4 menjual 2 jenis terasi, diambil 8,5 gram. Dari sini, pengumpulan data diambil melalui 2 cara, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer dilakukan oleh observasi oleh peneliti untuk dilihat seluruh pedagang yang dicurigai atau seluruh pedagang yang menjual terasi udang. Data sekunder diambil dari literatur dan penelitian sebelumnya. Pengolahan data sendiri harus dilakukan pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan menurut prosedur kerja yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah terasi udang ini mengandung rodamin B atau tidak dengan cara metode kit ialah metode kit sendiri mempunyai 2 jenis reagen, yaitu reagen pertama dan reagen kedua. Reagen pertama yaitu reagen rodamin B1, reagen kedua reagen rodamin B2. Di sini kita bisa melakukan pertama-tama 8,5 gram sampel tersebut dilarutkan ke dalam aquades. Setelah dilarutkan, diambil 2-3 tetes, lalu dimasukkan ke tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 16 ml aquades. Setelah tercampur, ditambahkan 3 tetes reagen rodamin B1 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 1 tetes reagen rodamin B2 ke dalam tabung reaksi. Maka sekitar 5 menit kita bisa melihat hasil yang didapat pada tabung reaksi, yaitu jika hasilnya positif, maka sampel berubah menjadi warna ungu atau violet. Jika hasil negatif, maka tidak terjadi perubahan pada sampel. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.